Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ikhwanul, ketemu lagi dengan saya Ikhwanul Iksan. Di sore hari ini menjelang berbuka, nah di bulan yang penuh rahmat ini kita juga kebetulan kedatangan tamu, seorang narasumber yang insya Allah juga mudah-mudahan ini penuh rahmat orangnya. Karena dari kita lihat rekam jejak, kemudian saya juga sudah cek ke mana-mana, alhamdulillah belum kedengaran yang tidak rahmatnya. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran beliau pada sore hari ini, kita bincang-bincang santai sambil menunggu waktu berbuka. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa lebih baik dari Ramadan-Ramadan berikutnya. Baik sahabat Ikhwanul, pada hari ini mungkin saya perkenalkan saja bahwa narasumber saya hari ini adalah Bapak Zaidir Al-Baiza, Sarjana Hukum, Master Hukum, SHMH. Kita sapa saja terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Nah, Pak Zaidir ini atau saya panggil saja Pak Ketua. Beliau adalah Ketua Dunsana Anies, salah satu simpul relawan Anies Baswedan yang digadang-gadang menjadi salah satu calon presiden kita di 2024 kelak. Di samping calon-calon lainnya tentunya. Nah, beliau ini adalah Ketua Dunsana Anies Provinsi Riau. Nah, pertanyaan saya barangkali Pak Ketua, ya, Pak, ini sejarahnya bagaimana sehingga bisa terbentuk Dunsana Anies ini gimana Ketua? Dasar mulainya Dunsana Anies ini kan didahului dengan berdirinya Relawan Anies. Relawan Anies itu adalah simpul yang didirikan oleh Ketua Presidium Pusat namanya Laude Bashir, bersama juga di Dewan Pembinanya Anies sendiri. Iya. Anies itu namanya Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Nah, itu relawan pertama yang berarti muncul. Berdiri mulanya di Jakarta di nih. Jakarta. Kemudian sudah menyebar ke seluruh penjuru. Iya. Maka dibentuklah satu lagi namanya Dunsana Anies. Dunsana Anies. Masih bersama Laude satu dapur gitu. Oh, berarti induknya tetap ke iya, satu rumpun. Satu rumpun, cuman namanya khusus ya Dunsana Anies. Kemudian dibentuk satu lagi adalah tiga namanya Ma Anies. Enggak. Dan yang Dunsana Anies ini berarti di Jakarta juga, di pusat? Jakarta Pusat. Oh, berarti kita di provinsi sesudah itu ya. Jadi tiga nama yang dibentuk ini ada makna tersendiri. Dengan restunya Bapak Anies Baswedan. Ya. Yang pertama Aliansi Nasional Indonesia yang disebut Anies, itu untuk berskala nasional, untuk segala pihak, segala lapisan lah. Kemudian muncul ide multikultur, multiras, agama semua masuk gitu ya. Oke, namanya Anies. Anies. Oke. Maka berikutnya dibentuklah Manis, Manis namanya, Manis. Itu karena perempuan ini pengaruhnya emansipasi wanita ini luar biasa. Maka berdirilah Manis seluruh Indonesia. Kemudian muncul ide, maka didirikan namanya Dunsana Anies. Nah, karena kata Dunsana ini adalah sahabat yang paling dekat itu adalah Dunsana. Teman yang paling baik adalah sahabat. Sahabat yang paling baik adalah Dunsana. Kata Dunsana ini berasal dari ranah Minang. Maka itu ketuanya sendiri adalah orang Minang. Yang Dunsana Anies. Dunsana ini ketuanya Jenderal Sukrawadi Dahlan Irjen, mantan Kapolda Kalimantan Barat, orang Padang. Dan Dewan Pembina Penasihatnya itu Brigjen Fauzi Helmi, orang kita Airange, gitu, Panjang. Jadi sebuah kata-kata yang cukup mahal dari Anies. Kenapa didirikan Dunsana Anies? Dia berkata begini, kalau Anda sudah memiliki sebuah rasio orang Padang, berarti Anda sudah menyebar anggota Anda seluruh Indonesia. Karena orang Padang itu merantau. Di mana-mana merantau ya. Oke. Nah, sahabat Ikhwanul, saya dibilang merantau itu jadi ingat. Kalau ada pepatah Minang lama kan, karatau madang di hulu, babuah bagung do balun. Merantaulah bujang dahulu, di rumah dek paguno balun gitu ya. Jadi anak-anak muda Minang biasanya kecil di surau, besar, mulai terasa di kampung belum berguna, mereka merantau. Nah, ketika mereka merantau ini kan juga gitu ya. Kok paituan kapakan, hiu Bali balanak Bali, ikan panjang Bali dahulu. Kok anak iyo kapai bajalan, ibu cari, Dunsana cari, induk samang cari dahulu. Berarti udah betul yang tadi itu Pak Ketua. Jadi mak-mak induk dicari, Dunsana dicari, tapi kerjaan cari dulu. Sehingga alhamdulillah orang Minang merantau nggak ada yang nyusahin orang kan gitu. Mau jadi cuci piring, mau jadi tukang sapu, yang penting dia
Oke Pak Ketua, jadi cuman kadang timbul pertanyaan bagi kita masyarakat atau orang, ini Dunsana Anies kesannya kan Minang, gitu Minang, ya? Sumatera Barat gitu lah. Barat. Nah sedangkan saya nggak orang Minang gitu. Iya. Ini gimana Ketua? Apa boleh juga atau gimana? Jadi penjabaran arti dari Dunsana itu adalah kata yang sangat sakral, dekat dengan diri pribadi orang yang merasa ada hubungan emosional dengan kita. Karena saya bilang tadi, teman mungkin banyak dicari, ya kan? Ya. Ibarat teman, ibarat pohon kayu, daun di mana-mana bertebaran. Ya. Tapi yang sahabat adalah sulit dicari. Yang senasib sepenanggungan, yang bisa merasakan susah senang. Mungkin itu baru Dunsana. Jadi kalau Anda sukses, Anda punya kemampuan, Anda punya power, 1000 teman akan datang. Ya. Tapi yang katakan Dunsana, di saat 1000 teman pergi meninggal Anda, ada satu Dunsana yang menunggu Anda. Itulah namanya sahabat. Di atas sahabat ini paling dekat namanya Dunsana. Maka Dunsana inilah sebuah penjabaran kata hubungan kekeluarga humanis antara orang yang sangat akrab dalam hablum minannas. Itu kata Dunsana. Jadi untuk diketahui, yang nama Dunsana ini artinya Pak Ikhwanul, itu adalah sebuah wadah. Sebuah wadah penampung sebuah tempat ibarat talam ya. Kalau bahasa Minangnya onde-onde bisa masuk, Pak. Salah bisa masuk, lapik bugi bisa masuk, semua bisa. Berarti semua bisa ke dalam talam ini. Dengan syarat halal, kan begitu? Halal. Ya. Begitu juga dengan Dunsana Anies. Bukan ini Dunsana Anies bukan sebuah organisasi Minang, bukan. Dia talam tadi. Hanya sebuah tempat dinamakan. Kalau tadi garisnya semua makanan boleh masuk, kecuali yang haram. Berarti apa bisa diartikan non Muslim tidak bisa bukan masuk? Bukan itu maksudnya. Dalam sebuah talam ini suku aja bisa masuk. Walaupun nama talam ini dari Minang. Nah, semuanya bisa, suku Batak bisa masuk, Jawa masuk, semuanya masuk. Tapi dengan syarat satu tujuan adalah mendukung Anies. Visi dan misi tetap satu gitu ya? Untuk Anies. Kita tidak bicara agama, kita tidak bicara suku lagi. Yang penting kita bicara pandangan untuk bersama berjuang untuk bersama orang baik Anies Baswedan dalam sebuah talam dan sebuah wadah mempersatukan dalam ikatan satu rami Dunsana untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Baik, sahabat Ikhwanul, kita sudah bisa ambil kesimpulan bahwa yang namanya sahabat Anies yang Dunsana Anies yang ada di Pekanbaru ini di Riau, yang ketuanya adalah Pak Zaidir, kemudian sudah menyebar hampir di seluruh kabupaten dan juga ranting-ranting kelurahan mungkin juga sudah banyak ya Pak ya. Itu adalah sebuah organisasi yang punya satu misi visi yang sama, mensukseskan, mendukung Anies Baswedan tanpa ada batasan agama etnis tertentu. Yang penting tujuannya adalah sama, satu-satunya memang mendukung Anies di situ. Perkara di dalam ada gejolak, ada kita namanya demokrasi kan macam-macam, silakan biasa itu ya Pak Ketua ya. Oke, sejauh ini udah berapa kabupaten ada Dunsana Anies? Dunsana Anies ini sudah hampir seluruh Riau, Pak. Di seluruh Riau sudah hampir seluruh Riau, dan kalau untuk Pekanbaru semua kecamatan sudah. Semua kecamatan. Kalau untuk Pekanbaru ya? Untuk Pekanbaru. Ibaratnya kalau saya bilang pembentukan pengurus Dunsana Anies ini saya bilang sangat enak sekali, Pak. Karena besarnya animo masyarakat dan banyaknya masyarakat kita yang ingin perubahan. Makanya pembentukan Dunsana Anies tidak sulit. Bahkan dia yang telepon. Di kabupaten ini saya ketuanya, apa ketua? Di telepon ini saya ketuanya. Ibaratnya memang Anies ini sudah sampailah ke hati masyarakat. Karena kita tahu bagaimanapun Anies berbicara bukan masa akan datang. Dia berbicara tengok rekam jejak saya. Dan saya tidak berjanji, tapi berusaha akan memberi bukti. Memang itulah Anies. Jadi kalau memang selama ini kita lihat kalau yang ada mungkin yang lain udah panas dingin, yang anteng-anteng aja nih masih Anies nih. Dan sejauh ini memang ya masih lah ya, masih tidak bisa dipungkiri rasanya. Orang banyak bilang gini nih Ketua, kalaulah pemilu hari ini atau besok pagi nggak ada lawannya kan?
Berarti barangkali yang perlu disikapi menjelang hari H ini kan bisa segala macam yang terjadi kan gitu ya. Nah, tidak ada yang tak mungkin. Iya, ada yang tak mungkin. Segala macam ada. Nah, ini antisipasi dari Dunsana Anies terhadap penggembosan atau terhadap hal-hal yang begitu gimana Pak Ketua? Saya selalu menyarankan kepada seluruh relawan Dunsana Anies, kami selalu meeting, selalu menyampaikan pesan-pesan, mensupport dan menjaga bagaimana kesatuan dan keakraban terjalin tanpa menyakiti dan merendahkan orang lain. Karena saya sampaikan kepada sahabat semua, kita dalam masalah memperjuangkan Anies ini, kita bertiru kepada sikap dan sifatnya Anies. Tenang, santun, lembut, dan tidak peduli dengan hujatan Anda orang. Dia tidak pernah menjatuhkan orang, dan dia pun tidak pernah mengkerdilkan orang. Dia sibuk dengan kerjanya, sibuk dengan tujuannya. Karena tujuan dia baik. Betul. Oke, karena memang kita lihat kadang-kadang ya begitu ya. Malah sibuk mengurusin orang lain nih daripada yang ngurusin kita gitu kan. Padahal nanti kerjaan kita malah tinggal nih gara-gara ini kan gitu ya. Nah, saya juga melihat itu Pak Ketua di dalam grup Dunsana Anies kan. Ada di grup WA, kebetulan saya juga ada di dalam itu. Nah, memang sejauh ini selalu melihat, selalu menganalisa saja gitu ya. Memang ya seperti yang saya bilang tadi, pasti tidak mungkin warnanya sama semua di dalam. Gejolak pasti ada, dinamika pasti ada. Tapi kalau orang lagi-lagi kalau orang Minang bilang nih kan, pincalang biduk orang tiku, di dayuang sambia manungkui, lah baselang kayu dalam tungku, itulah api mako kaidui kan gitu. Nah ini saya melihat tugas ketua Pak Zaidin memang agak berat di dalam itu. Karena memang mau tidak mau ada yang keluar, satu dua saya lihat ada juga gitu kan. Oh maaf ini tidak anu saya kan gitu ya. Terus ada yang seperti tadi, mungkin mereka masih sibuk menjelekkan atau mencari sisi gelap calon-calon lain. Kalau saya pikir kan tidak perlu barangkali itu ya. Nah itu sahabat Ikhwanul, nah ini kita juga mau bertanya kepada Pak Ketua. Ini pertanyaan klasik Ketua. Yang namanya relawan ya, pendukung seperti ini, menurut kita masyarakat biasa harusnya kan non-profit. Sejauh ini melihat kegiatan yang sudah Ketua laksanakan, mulai dari menyambut kedatangan Pak Anies, kemudian acara sosialisasi, wirid, bulanan dan lain-lain, saya pikir itu nggak butuh biaya nggak sedikit gitu. Boleh tahu Ketua, ini sumber dananya bagaimana Ketua? Begini Pak Ikhwan Ihsan. Saya pertama ditunjuk diamanahkan sebagai ketua relawan ini itu berdasarkan survei dari orang DPP pusat. Maka setelah ditemui saya salah seorang utusannya Datuk Zulfami Sultan Sati, Pak Zaidir bersedia jadi ketua Dunsana Anies. Dunsana Anies itu maksudnya apa Pak? Sebuah relawan. Tentang sebuah gerakan relawan mendukung Anies. Di sini tidak ada uang. Nah, ini bergerak berarti dari awal sudah ada itu ya. Saya bilang kalau yang namanya Anies, saya siap Pak. Bahkan saya tidak pernah bertanya uang. Tapi untuk Anies. Kenapa begitu Presiden? Saya sudah mempelajari siapa Anies. Mungkin saatnya dia tidak punya apa-apa. Dia punya kita Pak. Kita adalah penyemangatnya. Saya bersedia Pak. Maka diadakan mandat turun. Saya lempar ke grup. Segrup kita Dunsana Anies satu grup aja sampai 600-700 Pak. Itu satu grup. Grup kita bukan satu. Saya lempar ke grup. Kita adakan pemilihan. Akhirnya dipilih saya lagi. Kalau memang saya dipilih, saya siap bekerja, tapi saya tidak ada apa-apa tanpa dukungan semuanya. Ini kita tidak ada dana dari pusat. Kita tidak ada bantuan dari siapa. Berarti pusat ini nggak ada nih dropping dana, nggak ada nih ya? Satu pun tak ada. Berarti memang benar-benar usaha kita di dalam di Riau ini gini ya? Usaha kebersamaan Pak. Tidak ada satupun dana, 1% pun dari pusat. Gitu tidak ada. Cuma support, semangat. Anggota, karena orang di pos bergerak juga tanpa ada dana dari Anies. Anies tidak punya uang, Pak. Kita tahu lah itu ya. Kita tahu itu ya. Kalau kita di sini bergerak pakai Honda, orang di sana bergerak pakai pesawat, Pak. Dana pribadi. Jadi maka itu saya sampaikan kepada keluarga besar Dunsana Anies Riau. Kita sentuh rasa, kita sampaikan hakikat bagaimana berjuang dalam sebuah kerelaan. Zaman dulu pejuang kita nyumbangkan darah, nyawa, apa yang harta, dia korbankan kan? Sekarang Anda menjuangkan semangat, moral. Kalau ada sedikit material ini jadi sedekah bagi kita. Saya pompa dengan semangat tausiah yang sampai. Alhamdulillah Pak Ikhwanul Ihsan itu luar biasa.
pelantikan kami saja itu didatangi oleh orang 5 utusan pusat luar biasa. Kami adakan itu di Kafe Telaga Biru, kolam renang. Yang miliknya itu bapak kita. Alhamdulillah sukses. Datang itu Profesor Awali Rezeki, tim Anies ring 1. Datang dari pusat. Iya, sudah itu datang namanya Edman Dantes, Sekjen Nusana Anies, Ketua Umum Jenderal Sukrawadi Dahlan hadir, Ilham Pisang, Ketua Bagian Sumatera hadir, Datuk Zulfami Sultan Sati, Ketua OKK hadir, semua hadir. Tanpa dibayar dia hadir, Pak. Dia beli tiket sendiri, dia beli sewa kamar sendiri, dia naik ke acara pakai Grab sendiri. Kami begitu pula. Enggak, karena gini Ketua. Ya, kita banyak juga mungkin simpul-simpul lain ya. Kalau kita mau masuk nanti ya malah numpang hidup di dalam. Ini personal yang enggak oknum lah ya. Nah, tapi mudah-mudahan di Dunsana Anies itu enggak ada. Kita sampaikan dulu, Bu. Dari awal sudah kita sampaikan bahwa sini adalah relawan kerelaan, bergerak dengan hati. Bahasa ibu dan bapak ikut bergerak ini berarti Anda adalah seorang pejuang. Apa yang Anda berikan hari ini, langkah per langkah yang Anda sumbangkan, semangat yang Anda sumbangkan, bahkan oleh-oleh yang Anda bawa hari ini adalah sebuah bukti Anda berjuang untuk mengantarkan putra terbaik bangsa Anies Baswedan untuk Indonesia yang lebih baik. Oke. Sekarang kita sudah juga mendapatkan beberapa item kesimpulan kalau terkait Anies Baswedan. Rasanya sampai hari ini mungkin jangan baiknya yang dilihat, Pak. Mencari celah jeleknya yang susah. Apa ya jeleknya kan gitu kan? Di mana jeleknya gitu ya? Susah sekali kan gitu kan? Nah, sekarang ini organisasi ini kan kita tahu tahun politik. Kita tahu bahwa sekarang ini tahun politik. Semua pasti dikaitkan dengan politik. Dan itu tidak mungkin hanya satu untuk Anies saja, saya yakin tidak. Ya. Mungkin banyak orang yang mau memanfaatkan gerbong Dunsana Anies yang besar ini. Nah, itu sejauh mana Ketua antisipasi daripada pengurus agar ini tidak dimanfaatkan dengan cara-cara yang salah. Tidak dimanfaatkan, bukan dijadikan objek malah bagi orang-orang tertentu yang salah itu tadi gitu ya. Nah, itu gimana antisipasi kita? Caranya begini, Pak. Maka di sana bisa berkolaborasi. Saya tekankan kepada keluarga besar Dunsana Anies maupun DPW provinsi maupun DPD Kota Pekanbaru, karena kita di sini banyak warna. Dan kita di sini adalah milik bersama. Silahkan aja Anda berbeda warna. Sejahkan aja Anda berbeda partai. Dengan syarat tujuan adalah Anies. Dan tidak pada ibaratnya mengarahkan satu warna saja. Karena Anies ini butuh masa. Anies ini butuh suara. Dan butuh dukungan kita bersama. Bukan butuh ibaratnya sekelompok orang. Maka dalam hal ini saya tanamkan sebuah kebersamaan. Sehingga kawan-kawan semua paham. Ini luar biasa ya. Berarti memang betul-betul siapapun ya silakan. Silakan. Tapi manfaatkanlah ini yang ada tentu dengan cara-cara yang yang etis gitu ya Pak ya. Menjunjung tinggi etika kita lah gitu ya. Jadi Bapak Ikhwanul Iksan yang membuat orang tuh hatinya betul tersentuh. Wirid itu kami sekali wirid pertemuan dihadiri ribuan. Sampai 2.000-1.500 orang. Itu biayanya sekali wirid hampir 200 juta, 100 juta paling kurang. Makan lagi mewah, Pak. Itu sekali dapat bantuan dari sponsor Subang Ibu Hajah, Yusniati. Juga dari kawan-kawan. Saya ajak semuanya berkorban semampunya. Maka saya ajak bawa kuliner, religius kuliner. Kita ada wirid. Apa ada di rumah? Ada makanan salah, bawa onde-onde. Ada roti-roti bawa, tapi jangan syaratnya menghabiskan simpanan yang di rumah. Semua dibawakan di bawah sekerelan. Kadang-kadang makanan termakan, Pak. Udah tak termakan saking banyak. Kalau uang TV siapa yang sudah bayar Ketua? Ini siapa yang sudah bayar Ketua? Saya kadang menangis, Pak. Alhamdulillah. Terharu saya. Benar. Karena kita tempuh sampai 13 sentuhan. Ya kalau begini bahasa saya ini, orang kalau tersentuh dia mendekat, Pak. Tapi kalau tersinggung dia menjauh. Yang saya sentuh itulah rasa itu. Bagaimana rasa itu sampai kepada dia, bahasa Anies itu milik kita bersama. Gitu. Sahabat Ikhwanul, kita masih ingin bertanya satu lagi karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini adalah tahun politik, bahwa ini ada organisasi perhimpunan dalam tanda kutip tetap bergerak di bidang politik, walaupun sosial kemasyarakatan tetap ada ya Pak ya. Saya lihat ada yang sakit, ada yang meninggal, kami tetap dikunjungi, tetap jadi tidak hanya melulu politik tok nih ya. Nah ini
ke depan kita dengar bersama tadi bahwa siapa saja silahkan bergabung asal tujuan misinya visi kita sama, tetap dalam kerangka mendukung Anies Baswedan sebagai untuk menjadi Presiden Republik Indonesia yang akan datang. Kemudian juga jangan cari untung di sini. Walaupun organisasi tidak meminta apa-apa, tapi memang kalau memang ada, kalau memang bersedia, kenapa tidak? Kan kita kira-kira gitu ya. Nah, ini kalau boleh bertanya Pak Ketua yang agak kadang jadi pertanyaan, setahu kita Pak Zaidir Albaiza ini kan anggota Dewan di Pekanbaru 2 periode ya Pak? 2 periode. Berarti udah kenyang lah dengan politik ini kan gitu ya Pak ya. Nah lalu kenapa, ini kadang-kadang masih jadi pertanyaan yang menggelitik, kok malah keluar, padahal di sana mohon maaf di partai terdahulu juga ketua Dewan, Suro, apa segala macam gitu. Malah meninggalkan yang ada tapi memegang sesuatu. Kalau orang kampung-kampung Bu itu haruk dipunai tabang tinggi, balam di tangan, balapehkan. Gimana tuh kira-kira tuh Ketua itu? Begini, apa Pak, itu yang datang ke Ketua sehingga bisa begitu? Itu gimana itu? Bagaimana Pak Iknol Ihsan? Sebenarnya PKB itulah partai yang membesarkan saya. 7 periode saya jadi anggota Dewan. 2 periode. 2 periode 10 tahun dan 2 saya dan jadi ketua di Kota Pekanbaru 1 periode. Dan ketua Dewan Suruh 1 periode, sekretaris 1 periode. Dan sekarang saya wakil ketua DPW 1 periode. Jadi di sana ibaratnya partai ini bukan tak bagus, sangat bagus kan. Bagus. Cuma di atas hulunya itu, hulunya yang bergerak itu saya tengok tujuannya baik, baik dengan arah tersendiri. Tujuan saya juga baik. Maka kami berbeda pilihan gitu. Hanya pilihan jalannya saja. Pilihan badan. Tujuannya untuk kemaslahatan bangsa umat gitu dan Indonesia. Maka saya nampak ujung-ujungnya saya bukan tidak lagi searah nanti finalnya. Maka saya cenderung kepada memilih Anies. Karena saya memilih Anies, partai saya tak dukung Anies, saya yakin. Gitu. Yakin nanti akhirnya tidak. Itu luar biasa tuh Pak Ketua. Tidak karena. Maksud saya, kok kenapa sampai itu bagi saya orang zaman sekarang kalau kita lihat lah ya di TV aja sekarang sidang-sidang gitu, di DPR RI, di Komisi 3 yang hangat kemarin, ini tergantung Ibu, tergantung. Lalu yang dianya kemana? Nah ini ketua berani mengorbankan apa yang sudah ada untuk sesuatu, tapi yang diyakini bahwa ini yang benar, itu kan pengorbanan yang luar biasa itu. Kalau saya jadi Pak Anies, wah ini calon menteri ini Pak. Tidak pernah berpikir ke situ Pak Ikhwan. Tapi bagi Anies kan dia juga punya punya radar ya, bukan orang yang cari apa di kesini kan gitu ya. Tapi itu urusan Tuhan lah. Urusan Tuhan Pak. Jadi waktu itu saya mundur secara bagus-bagus, bikin surat mundur. Aset-aset saya pulangkan ke partai, bahkan mobil ambulan yang saya beli bersama kawan-kawan pulangkan ke partai. Tidak ada satupun, kami berpisah baik-baik. Partai bagus kok. Dan sampai hari ini dengan kawan-kawan di sana aman-aman saja. Aman saja. Pakai bagus, sahabat bagus. Cuma saya beda pilihan. Itu aja. Kedua-duanya bagus. Memang. Maka dari itu masa setinggalkan posisi saya karena kalau saya ketua Anies tentu harus bergandengan tangan dengan partai pendukung Anies. Tidak ada semuanya yang salah. Cuma tujuan aja jalannya berbeda. Nah, sahabat Ikhwanul luar biasa. Pada sore hari ini banyak hal yang kita dapatkan, banyak hal yang bisa kita garis bawahi terkait dengan prinsip, terkait bagaimana orang menjunjung tinggi dedikasi, bagaimana menghargai pendapat sendiri gitu ya, dan tidak terikat dengan yang lain-lain. Kalau saya pribadi belum tahu sanggup Pak. Saya tinggalkan jabatan yang sudah ada, yang sudah jelas, bersama partai juga partai besar, partai yang dalam tanda kutip juga tidak ada salahnya, tidak ada negatif. Iya, makanya kan. Tapi ini ditinggalkan untuk sesuatu yang kita lebih yakin lagi dengan hati kita. Itu harusnya bagi kita semua banyak hal yang kita bisa pelajari dengan ketua ini. Terakhir Ketua, apa kira-kira tantangan bagi Dunsana Anies? Ini masih lama nih Ketua. Masih lama. Perjalanan masih panjang. Apa tantangan terberat sekarang Ketua? Kita tantangan terberat tidak ada Pak. Karena kita menganggap semua tidak ada tantangan. Baik. Nah, semua kita anggap adalah sahabat. Ya. Kalau kawan mencantur adalah sahabat untuk berpikir. Kawan main bola adalah sahabat untuk berolahraga. Lawan politik adalah sahabat untuk
berdemokrasi. Jadi dalam hal ini kita selalu berpikir baik. Anda berpikir positif, hasilnya positif. Anda berpikir negatif, baik pun orang akan berubah negatif. Maka itu saya sampaikan kepada kamu, selalu berbaik sangka. Anda dihujat silahkan, dihina silahkan, dijelekan silahkan. Jangan menjelekkan orang. Kalau Anda berbalas pantun, Anda menjelekkan kubu dia, kita menjelekkan. Berarti Anda balas ini pantun. Berarti kita ada nilai plus bagi kita. Berarti sama kita dengan dia. Jadi sampaikan kepada kawan-kawan, Anda politisi yang hebat, jangan jatuhkan orang lain. Sanjung orang lain, naikkan nama kita. Bawakan bahasa yang santun, bahasa yang bagus. Kalau Anda hebat, orang yang sudah mendukung orang lain berbalik mendukung Anda dengan bahasa tubuh Anda, dengan sifat Anda dan etika yang baik, sehingga mencerminkan inilah wujud Anies yang ada pada diri Anda. Insya Allah semuanya akan berbalik kepada kita. Karena saat ini Indonesia rindu dengan sebuah perubahan. Indonesia, semua calon yang ada nanti itu baik. Tapi saat ini Indonesia ini butuh yang terbaik. Yang terbaik itu ada sama Anies kalau saya tengok. Insya Allah. Benar-benar. Dan memang kalau kita lihat dari yang lain sibuk dengan nggak tentu arah sibuk sana sini, Anies memang masih fokus dan itulah barangkali prinsip yang juga diterapkan di Dunsana Anies ini. Betul. Baik, sahabat Ikhwanul, tak terasa hari juga sudah lumayan panjang bincang-bincang kita pada hari ini. Nah, kita sambil menunggu berbuka tadi. Terakhir barangkali Pak Ketua ada closing statement apa yang mau disampaikan. Oh ya, sebelumnya Ketua. Sejauh ini berarti Dunsana Anies ini masih sangat terbuka. Pak. Bagi siapa saja yang ingin bergabung silahkan. Sekretariat kita di mana Ketua? Di Jalan Paus, Pak. Jalan Paus. Nomor 61. Nanti boleh kita taruh di deskripsi atau juga mungkin ada kontak person di sana. Boleh. Ada orangnya, ada petugas yang nanti kita juga minta kontak person. Ada mereknya besar tuh. Oh, ada ya? Dunsana Anies. Oke. Jadi bagi siapapun warga Pekanbaru, warga Riau, Anda yang ingin bergabung, yang jelas dalam satu kerangka yang sama mendukung Anies Baswedan untuk menjadi next presiden di Indonesia 2024. Sekretariat kita ada. Mau ikut niatnya saja silakan, tapi kalau diri juga mau ikut bergabung masuk ke dalam kepengurusan dan sebagai anggota juga silakan. Dunsana Anies Riau masih sangat terbuka untuk itu semua. Kalau boleh tahu Ketua, dalam setiap acara mungkin Ketua ngasih sambutan, ngasih apa? Pendekatan apa yang Ketua lakukan biasanya? Atau apa yang Ketua sampaikan? Saya pendekatan antara hubungan emosional antara diri dan tuh hablum minan nasnya dan hablum minallah. Saya sering sampaikan berdasarkan tausiah taswiyah yang mentuh kepada sahabat semua, jangan takut berkorban berjuang untuk Anies. Perjuangan yang kita lakukan akan dicatat oleh Allah dengan pahala berlipat ganda. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Isra, in ahsantum li anfusikum wa in asaktum falah. Bagi Anda yang berbuat baik, Allah akan membalas berlipat ganda kebaikan itu. Tapi bagi Anda yang berbuat buruk, keburukan itu akan kembali kepada Anda. Maka saat ini sekarang Anda berbuat baik, walaupun hanya menyumbang secuil untuk perjuangan ini bersama Anies, itu akan menjadi pahala luar biasa. Mana tahu itu yang mengantarkan Anda di surga Allah. Amin. Ikhlas ya, ya. Apalagi di saat Ramadan ini. Janji Allah luar biasa kan. Berbuat baik sebesar zarah pun gantinya akan diganti dengan Allah yang jauh lebih besar lagi kan gitu ya. Baik. Terakhir Ketua silakan. Harapan atau apa harapan kami dari relawan Dunsana Anies, kompak selalu, kita akur selalu menyampaikan visi misi Anies kepada masyarakat, yang tak kenal menjadi kenal, yang tak tahu menjadi tahu, yang tak cinta menjadi cinta. Mudah-mudahan tujuan kita yang baik ini dijabah oleh Allah Taala. Semoga bisa perjuangan yang sekecil ini bermakna besar untuk bangsa, demi untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Kita berjuang bersama dengan penuh kerelaan. Terima kasih Pak Zainul. Luar biasa. Sahabat Ikhwanul, saya tidak menyimpulkan lagi. Barangkali itulah yang kami bincangkan. Saya tidak akan menyimpulkan. Silahkan resap sendiri. Sekali lagi demikian. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.